Oke, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan coba untuk membahas sesuatu yang lain di luar perkodingan ya. Cuman di sini gue mau coba mereview sebentar. Kira-kira tuh kalau teman-teman mau belajar atau mau menjadi Android developer itu apa aja sih yang perlu disiapkan atau apa aja sih yang mungkin perlu di list, perlu dilakukan sejak awal, sejak dini, sejak masih berkuliahan supaya nanti lebih siap lagi kalau misalnya udah masuk ke dunia industri atau dunia kerja gitu. Untuk itu gue coba cari roadmap-nya dan sekarang udah nemu di website roadmap.sh/android. Jadi lu bisa search itu di sini atau bisa buka sendiri, nanti gue taruh linknya di bawah. Di sini tuh ada beberapa itu ya, list atau mungkin panduan singkat. Nggak singkat juga sih, ini udah lumayan kompleks supaya lu lebih terarah dalam belajar Android gitu. Tujuannya ini biar lu tuh belajarnya lebih terstruktur gitu, nggak pindah-pindah sana sini nanti malah nggak jelas mau kemana. Cuman kalau ini cukup membantu dan tadi udah gua review sebentar, cukup relevan juga sih dengan dunia industri ya. Di kantor juga mirip kayak gini, menggunakan beberapa teknologi yang udah ada. Jadi mungkin gue langsung start aja ya. Ini gue oke, di zoom dikit. Oke, pertama jelas ya, sebelum lo mau masuk ke Android developernya, milih dulu nih mau pakai bahasa programan apa. Di sini ada dua opsi kalau di Android ya, pakai Kotlin atau Java. Nah sepertinya nih kalau di sini ya, kalau gue lihat tuh kuning sama abu-abu tuh ada tandanya, ada maknanya. Mungkin kalau yang kuning itu lebih disarankan gitu kali ya, lebih prioritas gitu mungkin. Di sini ada dua opsi kalau milih pemrogramannya di Android itu, ada Kotlin sama Java. Disarankan tuh menggunakan Kotlin aja kalau misalnya lu tuh udah atau lu mau masuk Android pertama kali, mendingan pakai Kotlin aja karena dia tuh pembaruan dari Java gitu, pembaruan dari yang udah ada sebelumnya, tentunya dengan peningkatan yang lebih banyak lagi. Seperti itu. Cuman kalau lo di Java ya mending move ke Kotlin aja. Soalnya dulu gue juga pakai Java pas zaman kuliahan kan, dan nyoba Kotlin ternyata jauh lebih enak gitu dan jauh lebih up to date dengan pemrograman sekarang dan teknologi yang mungkin akan dibangun oleh si Google tuh. Oke, pertama kalau lu udah milih nih misalnya mau pakai Kotlin, selanjutnya fundamentalnya ada lagi nih. Setelah milih nih, gue mau pakai Kotlin atau gue mau pakai Java, tinggal install Android Studio, terus belajar Kotlin sama basic OOP-nya. By the way, itu Kotlin sama OOP-nya udah gue bikin ya di playlist ini, di YouTube channel gue ini. Lo coba cek aja ya, di sana ada dari fundamental sampai OOP udah pernah gue bikin playlistnya. Kayaknya lebih kurang tuh ada 30 video kalau nggak salah. Nah ini ada data struktur sama algoritma ya di sini. Ini kursornya kelihatan nggak ya? Ini di sini ada data struktur sama algoritma dan penggunaan Gradle secara dasar gitu. Kayaknya kalau data struktur sama algoritma itu bisa didapetin pas perkuliahan gitu. Nah setelah udah semua nih, setelah lu udah belajar semuanya, fundamentally menurut gue sih lu coba semuanya ya, soalnya ini penting semua sih, dari OOP sampai Gradle tuh dipakai semuanya. Cuman kalau sampai ke bawah itu gak usah terlalu dipikirin karena nanti berjalan seiring dengan waktu lu belajar gitu, learning by doing gitu istilahnya. Oke. Kalau pemrogramannya udah mau dipilih pakai apa, terus fundamentalnya juga udah. Selanjutnya yang nggak kalah penting itu version control teman-teman. Soalnya itu pengalaman gue dulu pas kuliah, untuk version control itu emang bener-bener nggak disediain sama kampus gitu. Kampus itu nggak ngajarin gimana caranya menggunakan version control system. Pernah sih waktu itu diajarin, cuman nggak diajar juga, cuma dikenalin doang sih. Oh ini GitHub ya, caranya gini, ya udah. Terus habis itu tinggal pindah ke matkul yang lain gitu. Gue saranin kalau misalnya lo masih kuliah, coba diperdalam tentang version control.
Selain buat nyimpan codingan, itu juga bisa buat sebagai portofolio yang akan lo pakai misalnya mau ke dunia kerja atau mau lamar kerja gitu. Kemudian untuk di Android juga sama ya, kita menggunakan version control system, apalagi kalau misal udah masuk ke kolaborasi sama tim backend, tim frontend yang lain, misal ada tim backend-nya pakai apa, terus frontend yang lain menggunakan WebView misalnya, nah lu bisa collab menggunakan Git ini, seperti itu. Nah, mungkin kedepannya juga nanti ada namanya pipeline sama CI/CD ya, itu juga menggunakan full dari version control system. Opsinya isinya ada 3 sih, lumayan banyak sih kalau yang gue tahu ya, ada GitHub, GitLab, Bitbucket, terus udah sih yang paling sering emang itu sih. Cuman kalau gue pribadi emang untuk project pribadi ya menggunakan GitHub sih lebih sering, entah sih lebih udah nyaman aja gitu, cuman intinya sama aja sih penggunaan Git untuk version control. Udah nih, misalnya lu udah milih, udah belajar, udah kelar, nah di sini udah mulai kompleks. Ini coba gue mulai dari sebelah kiri dulu ya. Jadi di sini kalau udah kelar semua nih, ini mungkin waktunya ya sebulan kelar kali ya, untuk sedikit menguasai pelan-pelan aja. Udah mulai bikin aplikasi nih di sini. Lo coba memahami life cycle activity. Jadi di Android kan ada beberapa life cycle ya, ada on start, on create, sampai on destroy gitu. Ini semuanya ada fungsinya sendiri. Lo pelajarin aja, ada di developer Android-nya. Di dokumentasinya ntar gue taruh di bawah deh di deskripsi. Terus ada build flexible interface using fragments. Lo bisa menggunakan XML ataupun Jetpack Compose untuk penggunaan pembuatan UI maksudnya. Kemudian ada debugging using Android Studio Debugger. Ini jujur gue belum terlalu sering pakai sih, soalnya biasanya pakai Locket aja sih sama beberapa library gitu. Kemudian di bawahnya tuh ada ROM, left data, sama data binding. ROM itu abstraksi dari SQLite ya. Kalau lo tahu SQLite itu penyimpanan lokal di Android, sekarang menggunakan ROM untuk mempermudah gitu. Namanya juga abstraksi, jadi itu dia kayak mempermudah lo dalam belajar, dalam menggunakan penyimpanan lokal di Android. Nah, kemudian ada live data. Live data itu data yang bisa di-observe atau bisa diamati. Itu biasanya udah masuk ke dalam view model yang bisa lu pakai untuk membuat aplikasi yang lebih kompleks lagi, yang lebih bagus lagi biar gampang di-maintain gitu. Nah, kemudian ada data binding, itu untuk penggabungan ya, untuk pengirim data antar logiknya pakai Kotlin misalnya, terus data bindingnya menggunakan di XML gitu untuk view binding juga. Ini data binding sama view binding itu agak beda. Kalau view binding itu untuk menghandle view-nya, kalau data binding itu untuk menghandle datanya gitu. Jadi biar lebih simple. Kemudian ini ada work manager sama navigation. Work manager itu contohnya itu untuk stopwatch, terus untuk menampilkan notifikasi itu menggunakan work manager. Navigation itu contohnya mungkin kayak itu ya, button navigation di Android itu menggunakan namanya navigation. Nah, kalau kita pindah ke sebelah kanan, ada namanya content providers. Ini gue belum mendalami banget, ya kan? Ini udah pernah pakai, cuman lupa. Kemudian ada handling app configuration. Ini kayaknya di manifest. Jadi kalau di Android itu ada yang namanya manifest ya, untuk mengenali device-nya itu atau aplikasinya itu menggunakan apa aja yang perlu dipersiapkan dari awal gitu. Ini kita menggunakan using intents, ini untuk perpindahan antar halaman. Mungkin sekalian bisa untuk mengirim data kalau using intents ya. Kemudian ada konteks sama third party library kayak Glide untuk menampilkan gambar dari internet, ada Retrofit untuk networking, Crashlytics kayaknya ini dari Firebase untuk melihat statistik aplikasi lo yang crash. Kemudian ada JSON untuk handling API dari backend.
Oke, ini udah kelar ya. Di sini kayaknya udah lumayan kompleks. Ini lo perlu waktu lebih di sini karena harus dibiasain dulu. Saran gue kalau udah mulai masuk sini, itu udah mulai menerapkan yang namanya MVVM gitu. Coba nih gue searching dulu ya. MVVM Android. Jadi itu fungsi dari MVVM itu untuk buat aplikasi lo tuh lebih gampang di maintain, terus pengembangan juga lebih gampang. Kalaupun ada bug itu juga lebih enak untuk di handle gitu. Coba ini gue dari ini aja sama di sini kali ya. Ini gue rendam aja lah ya. Ini oke, contoh simpelnya. Jadi kalau MVVM itu dibagi-bagi nih per layer gitu. View itu untuk UI-nya yang akan ditampilkan ke user. Kemudian ada view model itu untuk menghandle datanya ya kan. Kita menggunakan live data biar bisa diabsorb. Kemudian di sini repositorinya ini untuk kayak penyimpanan nih, bukan penyimpanan ya, kayak untuk membagi dari data lokal ataupun data yang ada di internet menggunakan retrofit kalau internet dan ROM kalau misalnya local storage gitu. Nah di sini kita menggunakan Flow ya, Kotlin Flow itu kayak RX Java kalau nggak salah sih. Ini untuk mempermudah proses asinkronus gitu. Mungkin kalau misalnya nanti ada waktu gue coba bikinin ya yang MVVM ini, yang lumayan penting. Ini sama aja sih. Jadi gini contohnya ya. Ini kita ada kelas view model dan ini ada kita menggunakan apa nih, state flow ya. Ini contoh di Android Studio. Dan ini malah lumayan kompleks nih. Pokoknya gitu lah ya, nanti coba belajar sendiri tentang arsitektur MVVM. Sebenarnya bukan MVVM doang sih. Ada MVP, ada LNVC, kayaknya di Android jarang kepake sih. Paling sering tuh MVVM kalau sekarang. Gitu. Terakhir nih, kalau lu udah mulai paham di sini, ini jujur aja di sini agak lama. Gue juga mungkin masih di tahapan sini. Cuman pelan-pelan ya. Di sini ada namanya Writing Robust Apps, ini udah mulai kompleks lagi. Di sini kita akan mengenal security, testing, dependency management, konkurensi. Nah, kalau security itu mungkin ke arah enkripsi ya, enkripsi data lokal lu. Misalnya lu nyimpan tokennya user, token loginnya, lu bisa dienkripsi di bagian ROM-nya. Jadi lebih safe lagi gitu. Cuman belum kepake kalau gua, soalnya kadang udah dienkripsi dari backend kan, jadi tinggal konsum aja. Nah, untuk testing, ini ada dua ya, biasanya JUnit sama Espresso. Jadi JUnit itu untuk unit testingnya atau testing lokal, dan Espresso itu untuk instrumental testing atau UI testing gitu. Kemudian ada dependency management atau biasanya itu disebut dengan dependency injection, menggunakan Dagger sama Kotlin. Keduanya mirip-mirip sih, cuman biasanya gue lebih sering pakai Dagger Help gitu, biar lebih gampang aja sih, udah biasa gitu. Jadi intinya itu untuk menghandle dependensi antar kelas ya, jadi nggak perlu definisiin tiap injection yang diperlukan, jadi udah di set dari awal. Ini agak lumayan kompleks juga sih, agak rumit sebenarnya di sini. Tapi kalau udah bisa di sini udah bagus, udah enak gitu, ntar bikin aplikasinya jauh lebih cepat lagi. Kemudian ada konkurensi itu mungkin untuk proses asinkronus ya. Jadi kita menggunakan coroutines untuk Kotlin-nya. Kemudian RX Java kalau lu pakai Java gitu. Cuman kalau pakai Kotlin mendingan pakai Kotlin coroutines. Video coroutine udah pernah gue bikin, jadi lu silakan simak aja tentang coroutine. Nah di sini ada namanya learn multithreading. Ini gue agak kurang paham sih di sini. Multithreading gue belum paham. Ya, ini gue belum paham bagian sini. Kalau ini agak dikit-dikit lah gitu.
Kalau gue bahas tadi sih, lo nggak perlu terapin semua ya, ini optional aja. Cuman sebagai gambaran awal itu, lo bisa banget ini dipakai untuk to-do list yang perlu lo selesaiin dulu gitu. Biar nanti lebih siap ke dalam dunia industri seperti itu. Mungkin ada beberapa yang kurang lengkap sih di sini ya. Mungkin di sini agak kurang, tadi mana ya? Live data room. Kayaknya tadi ada mau gue tambahin tuh apa ya? Sebentar. Nggak ada ding. RX Java. Oh di sini. Sorry. Di sini tuh kalau lo nggak mau pakai RX Kotlin, lo bisa menggunakan yang namanya Kotlin Flow tadi ya. Contoh di sini kita menggunakan Kotlin Flow. Jadi itu dia tuh untuk menghandle proses asinkronus. Kalau misalnya lo connect ke backend terus prosesnya lama, mendingan pakainya proses asinkronus biar tuh lebih smooth aplikasinya, biar nggak nge-lag gitu. Sini juga ada itunya sih, ada link-linknya gitu, jadi lo bisa pakai ya. Terakhir ini ada Jetpack Compose. Ini mungkin video setelah ini kita akan coba belajar tentang Jetpack Compose. Gue udah bikin presensinya, PPT-nya. Jadi tinggal gue rekam aja nanti gitu. Jetpack Compose itu Modern Android Toolkit ya. Ini sebuah library dari Google untuk membuat UI natif menggunakan Kotlin. Jadi lo nggak perlu pakai XML lagi. Seperti itu ya aja mungkin ya video kali ini ya, simple aja, soalnya ini udah lama nggak ngevlog juga. Jadi daripada nggak diisi vlognya, jadi gue pakai untuk membuat roadmap Android developer. Semoga bisa membantu ya. Kalau misalnya lo ada yang tanyain, silahkan komen aja atau lewat Telegram juga bisa sih, nggak apa. Nanti gue coba bantu jawab kalau misalnya ada yang perlu gue jawab. Gitu aja untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.